Baru aja mau tidur, tiba-tiba Wawan ini mendengar ada suara ketukan pintu. Wah bu, siapa ya bu? Malam-malam gini kok ada yang ngetuk pintu. Gak tahu mas, paling tetangga kali minta tolong atau apa. Yaudah sana dibuka Ki. Nah waktu itu dipastikan sama Wawan, begitu dibuka pintunya, di luar itu gak ada siapa-siapa. Ternyata, jadi selain pandangannya Risa ini ke atas, Risa ini juga badannya kejang. Kayak gitu. Loh, ini kenapa anaknya kok bisa seperti ini? Tanya Mbak Tarjo. Gak tahu mbak, tadi Risa tak tinggal sebentar. Loh, kan bisa gantian toh yang jaga. Jangan ditinggal dulu, apalagi tidur. Iya mbak, tadi nganterin Yeni tuh ke kamar mandi. Aduh, kok bisa seperti ini? Tadi kan aku udah pesan, jangan ditinggal, dijagain sebelum terdengar adzan subuh, baru boleh ditinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang cerita kiriman dari seorang perempuan namanya Yeni. Jadi Yeni ini pernah mengalami kejadian mistis sampai-sampai dia mengalami depresi. Dan parahnya lagi, anaknya Yeni ini meninggal karena dijadikan target tumbal pesugihan. Nah, seperti apa ceritanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, seperti yang aku jelasin di awal tadi, cerita ini dikirim oleh seorang perempuan namanya Yeni. Jadi Yeni ini tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Kejadian yang dialami Yeni ini terjadi di sekitaran tahun 2013. Waktu itu Yeni udah berkeluarga. Dia udah punya anak satu perempuan namanya Risa. Risa waktu itu usianya sekitar 8 tahun. Dia udah kelas 2 SD. Sedangkan suaminya namanya Wawan. Nah, mata pencarian Wawan waktu itu dia menjadi seorang driver di salah satu agen travel. Jadi setiap pagi jam setengah 6 pagi dia udah berangkat kerja, pulang itu sampai larut malam. Jadi rutinitas Wawan setiap harinya seperti itu terus. Nah, hingga suatu ketika, karena Yeni ini orangnya ikut sosialisasi gitu ya, yang ada di daerahnya, entah itu ibu-ibu PKK, arisan-arisan yang lain, walaupun usianya masih muda gitu ya. Waktu itu Yeni usianya sekitar 30-an tahun. Nah, kebetulan juga waktu itu Yeni ini mau ke tempatan arisan ibu-ibu PKK. Nah, karena memang itu hari Minggu acaranya dan waktu itu hari Sabtu. Jadi H-1 sebelum acara arisan itu gitu ya, Yeni ini ngajak anaknya. Jadi Risa ini setelah pulang sekolah kurang lebih jam 11 siang, Risa ini diajak ibunya untuk pergi ke pasar untuk membeli makanan-makanan ringan kayak gitu dan bahan-bahan untuk keperluan arisannya besok. Nah, setelah Risa ini udah pulang sampai rumah gitu ya, karena sekolahnya juga dekat, jadi dia jalan sendiri pulangnya. Dek, ikut ibu yuk. Kemana bu? Ke pasar. Hore! Karena Risa ini masih kecil gitu ya, kelas 2 SD, sehingga ketika mau diajak jalan-jalan apalagi ke pasar, dia seneng banget. Tapi nanti dibeliin bakso ya bu. Udah tenang aja, nanti beli bakso, tapi bantuin ibu dulu ya bawa belanjaannya. Oh iya bu. Nah, singkat cerita, karena waktu itu juga suaminya masih kerja, karena setiap hari pulangnya larut malam, sehingga bapaknya ini atau Mas Wawan ini nggak bisa nganterin anak sama istrinya. Nah, sesampainya di pasar, seperti biasa kan, kalau suasana pasar itu mesti banyak orang,
lalu lalang kayak gitu. Waktu itu di saat Yeni sama Risa ini berjalan tepat di depan toko perhiasan, tiba-tiba Risa ini bilang sama ibunya, Bu, itu ada uang. Jadi sebelumnya Risa ini ngelihat kalau ada seorang bapak-bapak, nggak tahu itu siapa, jalan itu seakan-akan kayak sengaja jatuhin uang nominalnya 50-an ribu. Nah setelah bilang sama ibunya, Yeni langsung nyamperin bapak-bapak itu. Pak, maaf, itu uangnya jatuh. Oh, uangnya siapa ya? Bukan uangku, Mbak. Bapak-bapak itu bilang seperti itu. Loh, betul kok, itu tadi anak saya ngelihat kalau itu uangnya bapak. Enggak kok, uangku ini masih ada di saku. Nah, akhirnya Yeni ya balik lagi ke Risa. Bukan kok, bukan uang bapaknya itu. Lah terus uang siapa? Uang aku tadi bener-bener lihat uangnya bapak itu kok, Bu. Ah, ya udahlah, mau dia nggak ngaku kok, udah diambil aja deh. Ibunya bilang seperti itu. Nah, akhirnya uang 50-an itu diambil tuh sama Risa dan dikasihkan ke ibunya. Ini Bu uangnya. Nah, ini nih, nanti bisa buat beli bakso. Nah, mendengar kata bakso, lagi-lagi Risa ya kayak seneng gitu ya, asik nanti mau makan bakso. Nah, singkat cerita kurang lebih setengah jam di saat Yeni ini udah keliling pasar gitu ya untuk belanja keperluan arisan. Di saat mereka berdua udah sampai di warung bakso dan setelah selesai makan bakso gitu ya, nggak tahu kenapa Risa ini tiba-tiba pusing. Jadi pas waktu bayar, jadi Yeni ini bayar, Pak berapa Pak? Sekian. Oh iya ini kembalian. Jadi waktu itu uang 50-an ribu dibuat beli bakso 2 porsi itu ada kembaliannya. Nah di saat menerima uang kembalian itu tiba-tiba Risa ini pegangin kepala sambil duduk ini masih di warung bakso itu. Loh kenapa dek kamu dek? Kepalaku pusing Bu, kepalaku pusing. Waduh yaudah yuk pulang, bentar lagi nyampe rumah. Waktu itu Risa ya nahan gitu ya rasa sakit yang ada di kepalanya itu. Akhirnya Yeni sama Risa ini naik motor. Sesampainya di rumah, waktu itu sekitar jam 1-an lah, 1 siang. Di saat Yeni ini sudah naruh barang-barang belanjaannya itu, tiba-tiba Risa ini kayak ngigau. Ngigau itu normalnya orang lagi tidur gitu ya. Waktu itu Risa masih dalam kondisi sadar, tapi menurut Yeni, Risa ini tiba-tiba mulutnya itu ngomong-ngomong sendiri, kayak orang yang baru ngomong sama seseorang lah seperti itu. Pak, tadi uangnya tak beli makan bakso, tak buat beli makan bakso. Nah mendengar yang seperti itu, akhirnya Yeni ini ya panik gitu kan. Loh dek, kamu ngomong sama siapa? Itu tadi ada bapak yang tadi. Mana ada uang ini di rumah kita kok. Sampai Yeni ini bingung. Dek sadar dek, kamu dek ini di rumah dek, udah dek. Oh iya toh Bu. Iya kamu ini gimana? Yaudah kalau kamu kecapean tidur aja sana. Nah akhirnya waktu itu Risa nurut tuh. Dia masuk ke kamar, langsung tidur untuk istirahat. Sedangkan Yeni waktu itu langsung beres-beresin gitu ya, buat snack-snack untuk keperluan besok. Nah singkat cerita kurang lebih sekitar jam 8 malam, waktu itu Wawan suaminya Yeni di saat mau pulang ke rumah gitu ya, tiba-tiba di tengah perjalanan pulang, Wawan ini ngerasa kalau dia selalu kebayang anaknya. Dan anehnya lagi, di tengah perjalanan itu tiba-tiba dia seakan-akan melihat kalau di pinggir jalan ada Risa yang tangannya itu digandeng seorang bapak-bapak. Waktu itu terlihat betul itu Risa anaknya, dan bapak-bapak itu mukanya itu sangat pucat. Nah berhubung itu malam hari dan dia juga baru lewat di jalan yang kanan kirinya itu sawah, sehingga nggak ada penerangan sama sekali kecuali lampu mobilnya. Begitu nengok kayak gitu, terus dia berhenti. Oh, kok kayak Risa ya? Nah, di saat Wawan ini berhenti dan nengok ke belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Oh, itu tadi kok kayak Risa ya? Nah, kurang lebih sekitar 10 menit di saat Wawan ini udah sampai rumah, tiba-tiba Risa ini udah demam tinggi. Jadi waktu itu, di saat kurang lebih jam 8:30-an lah, Risa ini tiba-tiba demam, yang demamnya itu sangat tinggi. Wawan ini langsung panik. Kenapa sih Bu Risa kok bisa seperti ini? Gak tahu Pak, dari tadi sore kayak aneh ini kelakuan anaknya. Aneh gimana? Gak tahu, kayak ngomong sendiri Pak. Oh ya udah, ini panas kayak gini kok, bawa ke dokter yuk. Nah akhirnya malam itu juga Risa ini dibawa ke dokter sama ibunya sama bapaknya juga.
Nah sepulang dari dokter, gak tahu kenapa bukannya panasnya Risa ini turun, tapi malah semakin tinggi. Jadi sampai menggigil kayak gitu. Jadi panas dingin. Yang katanya luarnya itu dingin tapi dalamnya panas. Dan di saat dipegang leher sama keningnya itu memang panas sekali. Nah karena panik gitu kan, kurang lebih jam 10 malam, Wawan ini inisiatif untuk pergi ke salah seorang yang dianggap pintar yang ada di kampungnya, sebut aja namanya Mbah Tarjo. Nah sesampainya di rumah Mbah Tarjo, Wawan ini cerita dengan kondisi Risa yang waktu itu sangat panas. Akhirnya Mbah Tarjo ini diajak ke rumahnya gitu ya. Sampainya di rumahnya Wawan, begitu ngelihat Risa gitu ya, Mbah Tarjo ini bilang, Mas Wawan, Mbak Yeni, malam ini kalian gak usah tidur. Loh, emang kenapa Mbah? Ya pokoknya anaknya ini dijaga dulu. Sebelum adzan subuh kalian gak boleh tidur. Jaga terus, kalau Risa tidur boleh, tapi kalian jangan. Oh iya ya Mbah, seperti itu. Nah karena memang mereka semua percaya gitu ya, wah mungkin ada apa-apa seperti itu kan. Akhirnya ya udahlah. Nah di saat Mbah Tarjo ini udah pulang, ya ini bilang ke suaminya, Mas, sampean tidur aja, capek toh kerja seharian, biar aku yang jagain Risa, nggak apa-apa. Jadi waktu itu mereka berada di dalam satu kamar. Ya biasa kan yang namanya kerja seharian gitu ya, apalagi driver, otomatis sampai rumah udah capek banget, disuruh tidur gitu, selang beberapa menit itu langsung merem, langsung tidur. Nah posisinya waktu itu Yeni ini duduk di samping tempat tidur, kemudian di sebelahnya Yeni ini ada suaminya, kemudian yang pojokan ini Risa. Jadi waktu itu kurang lebih 10 menit lah setelah Wawan ini tidur, gak tahu kenapa tiba-tiba Risa ini ngigau lagi. Jadi malam itu Risa bilang kalau aku gak mau ikut, aku mau sama ibu aja. Kamu siapa? Nah melihat yang seperti itu, Yeni langsung panik. Dek, kamu kenapa dek? Walaupun malam itu suasananya agak gaduh gitu ya, di tempat tidur yang waktu itu ada Wawan yang tidur pulas itu ya, mendengar suara kegaduhan itu dia gak bangun. Ya karena mungkin saking capeknya gitu kan. Akhirnya dibangunin tuh sama istrinya, Mas bangun Mas, ini anaknya kenapa? Nah di saat bangun, waktu itu ditenangin beberapa menit gitulah. Dan di saat Risa ini udah tenang, dia cerita, loh dek, tadi tuh kamu kenapa, mimpi atau gimana? Iya bu, pak, aku mimpi. Mimpi apa? Itu ketemu sama bapak yang tadi ketemu di pasar. Nah mendengar hal itu, Wawan ini langsung tanya ke istrinya, loh bu, emang di pasar tadi ada kejadian apa? Oh gini pak, tadi tuh aku sama Risa itu nemu uang 50-an ribu, terus diambil. Iya diambil. Lah kenapa diambil sih bu? Lah gak ada yang punya kok. Katanya Risa sih punya bapak yang tadi lewat, tapi giliran ibu panggil bapak itu katanya bukan uangnya. Ya udah kita ambil, terus selesai belanja kita buat beli bakso di pasar. Waduh, gimana ini? Jangan seperti itulah bu. Besok lagi kalau ada uang jatuh bukan punya kita, jangan diambil. Emang kenapa sih pak? Nggak ada yang punya kok. Kata orang-orang dulu itu ada sejenis uang tumbal atau apa. Waktu itu ya ini nggak begitu memperdulikan hal itu, karena menurutnya lah masa sih di tahun-tahun sekarang masih ada kepercayaannya seperti itu. Nah setelah dirasa kondisinya udah tenang gitu ya, begitu Risa ini dipegang lagi keningnya sama bapaknya, alhamdulillah panasnya itu udah turun. Oh bu, ini udah turun Risa panasnya. Oh masa sih pak? Dipegang sama Yeni. Oh iya, ya udah dek, kamu tidur dulu lagi aja, biar bapak sama ibu yang jagain kamu. Udah kamu tidur sana. Kurang lebih beberapa menit di saat Risa ini tidur, waktu itu karena masih ngerasa capek gitu ya, badannya juga pegel-pegel semua, Wawan ini bilang sama istrinya, bu aku tak tidur lagi ya. Oh iya pak, gak apa-apa, biar aku yang jagain Risa. Baru aja mau tidur, tiba-tiba Wawan ini mendengar ada suara ketukan pintu. Wah bu, siapa ya bu? Malam-malam gini kok ada yang ngetuk pintu. Gak tahu mas, paling tetangga kali minta tolong atau apa. Yaudah sana dibuka Ki. Nah waktu itu dipastikan sama Wawan, begitu dibuka pintunya, di luar itu gak ada siapa-siapa. Oh perasaan tadi ada yang ngetok pintu deh, kok gak ada orang ya? Dilihat kanan kiri halaman rumah gak ada orang. Ah ya udahlah, dikunci lagi tuh pintunya. Sesampainya di kamar, ini tanya, siapa pak? Gak ada siapa-siapa kok, tapi kok ada yang ngetuk ya?
Wah, jadi merinding nih aku. Udah, nggak ada apa-apa bu. Yaudah aku tak tidur dulu ya. Nah waktu itu Wawan tidur lagi di samping anaknya. Kurang lebih sekitar jam 1 dini hari. Tiba-tiba Yeni ini mendengar ada suara mirip orang mandi. Jadi bunyinya biur kayak gitu. Dan itu suaranya berasal dari kamar mandinya Yeni yang ada di dalam rumah. Nah mendengar suara itu karena takut gitu kan, langsung bangunin suaminya. Mas bangun mas. Iya ada apa dek? Mas dengar ada suara kayak orang mandi nggak? Didengerin gitu sama Wawan. Iya denger. Itu kayaknya tetangga deh. Masa sih pak? Wong itu jelas-jelas suaranya kayak di kamar mandi kita kok. Masa sih? Oh kok iya ya? Nah akhirnya dipastikan tuh sama Wawan. Yaudah bu, biar aku yang ke kamar mandi, kamu jagain Risa aja. Iya pak, hati-hati ya pak. Nah sesampainya di kamar mandi itu nggak ada orang sama sekali. Loh, perasaan tadi suaranya di kamar mandi ini deh. Wah kok jadi kayak gini, ada apa ya? Bingung tuh waktu itu. Udah capek, pulang kerja, anaknya sakit, terus diteror, hal-hal yang kayak gitu. Nah sesampainya di kamar, dia bilang sama istrinya, nggak ada orang kok bu. Masa sih pak? Udahlah nggak usah dipikirin, paling cuma tetangga paling mandi malam-malam. Biasa kan, tetangga itu kan sering mandi malam-malam, tapi nggak jam segini juga kali pak. Ini bilang seperti itu. Nah, kurang lebih beberapa menit setelah itu, Wawan ini tidur lagi. Nggak tahu kenapa, kurang lebih jam 2 dini hari, tiba-tiba Wawan ini dibangunin sama istrinya. Pak bangun. Iya ada apa bu? Anterin ke kamar mandi yuk. Mau apa? Mau pup. Aduh, terus yang jagain Risa siapa? Alah cuma sebentar kok, paling 10 menit. Udah kebelet gini kok. Takut aku mau ke kamar mandi sendirian. Oh ya udahlah. Nah, akhirnya Risa ini ditinggal sendirian. Jadi yang tadinya sebenarnya Wawan ini nggak mau gitu ya meninggalkan anaknya, karena pesan dari Mbah Tarjo itu malam ini kalau sebelum mendengar adzan subuh itu nggak boleh tuh mereka itu ninggalin Risa sendirian. Tapi ya mau gimana lagi, karena istrinya itu kebelet mau beol, dan karena Yeni takut sehingga Wawan ya dengan terpaksa nganterin gitu ke kamar mandi. Nah sesampainya di kamar mandi kurang lebih sekitar 10 menitan, di saat balik lagi ke kamar, tiba-tiba Risa ini matanya ngelihat ke atas sambil nunjuk-nunjuk. Aku nggak mau ikut. Bilang seperti itu, dan matanya itu yang hitam itu ke atas gitu loh, sampai kelihatan putihnya semua. Nah orang tuanya langsung panik gitu kan, lihat anaknya yang seperti itu. Dek kamu kenapa? Aku nggak mau ikut kamu. Risa bilang seperti itu terus. Nah lagi-lagi karena saking paniknya gitu kan, Yeni langsung bilang ke suaminya, Pak coba langsung ke Mbah Tarjo. Nah malam itu juga Wawan ini langsung pergi lagi ke Mbah Tarjo. Sesampainya di rumah Mbah Tarjo, Wawan ini bilang, Mbah, coba ke rumah sebentar, Mbah. Ada apa Mas Wawan? Itu Risa kenapa? Gak tahu, itu kayak orang ketakutan, seperti ngelihat sesuatu lah. Nah di saat Mbah Tarjo ini sampai rumahnya Wawan, ternyata jadi selain pandangannya Risa ini ke atas, Risa ini juga badannya kejang kayak gitu. Loh, ini kenapa anaknya kok bisa seperti ini? Tanya Mbah Tarjo. Gak tahu Mbah, tadi Risa tak tinggal sebentar. Loh, kan bisa gantian toh yang jaga. Jangan ditinggal dulu, apalagi tidur. Iya Mbah, tadi nganterin Yeni tuh ke kamar mandi. Aduh, kok bisa seperti ini? Tadi kan aku udah pesan, jangan ditinggal, dijagain sebelum terdengar adzan subuh, baru boleh ditinggal. Lah mau gimana lagi Mbah, wong tadi ada suara kayak orang mandi di kamar mandi kok. Lah terus kalau udah kayak gini gimana Mbah Tarjo? Wah, ya udahlah berdoa aja lah, pasrah aja sama yang di atas. Mbah Tarjo bilang seperti itu. Kurang lebih beberapa detik, gak tahu kenapa, tiba-tiba matanya Risa yang tadinya ngeliat ke atas tiba-tiba merem. Jadi matanya terpejam, dan perlahan badan yang tadinya kejang tiba-tiba diam, tapi diikuti nafasnya itu udah mulai hilang. Begitu dipastikan sama Wawan, ternyata malam itu Risa ini meninggal dunia. Innalillahi wa inna rajiun. Risa Yeni langsung nangis.
Duh gimana ini Mbak Tarjo? Ya pasrah aja lah. Nah, emang ada apa sih kejadiannya? Kamu sih dibilangin tadi nggak usah ditinggal, anaknya malah ditinggal. Iya Mbak, aku juga nggak tahu. Kirain juga nggak kenapa-napa, cuma panas biasa. Jadi gini loh Mas Wawan. Baru tuh Mbak Tarjo ini cerita, Mbak Yeni, Risa ini tadinya diajak kemana? Kok ada orang yang ngikutin? Tadi pagi Mbak, kemana? Ke pasar. Ada kejadian apa di pasar? Ngelihat orang atau apa? Tadi di pasar nemu uang 50-an ribu. Itu uangnya siapa? Nggak tahu, kata Risa itu punya bapak-bapak yang tadi lewat. Terus uangnya dikemanain? Buat jajan bakso. Aduh. Lagi-lagi Wawan ini tanya, emang gimana sih Mbak? Ada apa dengan uang itu? Itu tuh uang tumbal. Itu uang buat media mencari tumbal. Tumbal pesugihan Mbak? Iya, tumbal pesugihan. Nah singkat cerita, karena memang udah kondisinya seperti itu gitu ya, akhirnya Wawan dan Yeni ini dibantu sama Mbak Tarjo untuk bilang ke tetangga-tetangga yang lain untuk ngurus jenazahnya si Risa ini. Nah setelah kepergian Risa kurang lebih 7 harinya, nggak tahu kenapa tiba-tiba Yeni ini mengalami kejadian-kejadian janggal. Jadi waktu itu sekitar jam 11 malam, di saat Yeni sama suaminya ini udah tidur, jadi mereka tidur di kamar, nggak tahu kenapa tiba-tiba Yeni ini mimpi. Yang mimpinya itu seakan-akan dia itu melihat Risa, tapi tangannya ditarik sama seorang bapak-bapak yang mukanya mirip sama bapak-bapak yang ada di pasar itu, yang jatuhin uang 50-an ribu itu. Nah berhubung malam itu Yeni ini ngigau, sehingga suaminya ini terbangun. Begitu ngeliat istrinya ngigau langsung dibangunin tuh. Bu, kenapa Bu kok ngigau? Kenapa Bu? Bangun Bu. Nah di saat bangun, begitu ditanya sama suaminya, Yeni cerita kalau Pak barusan aku mimpi Risa. Wah aku kok malah gak pernah ketemu Risa ya, aku juga kangen nih. Iya Pak, tapi kok mimpiku aneh. Emang gimana sih Bu? Itu Risa kok kayak diajar sama orang ya, bapak yang dulu jatuhin uang itu yang ada di pasar itu. Aduh gimana ya Bu? Ya udahlah, mungkin cuma bunganya tidur. Ya udah tidur lagi. Nah di saat mereka udah tidur lagi, gantian tuh Wawan nih mimpi ketemu sama Risa yang kondisinya itu sama persis dengan mimpinya Yeni sebelumnya. Jadi Risa ini seakan-akan diajar sama sosok bapak-bapak yang mukanya itu sangat pucat. Nah keesokan harinya tiba-tiba Yeni ini selalu kepikiran Risa. Waduh, kenapa dulu kok ngambil uang itu ya? Kenapa uang itu kok dibuat jajan ya? Aduh, emang ini salahku kok. Jadi saking rasa bersalahnya membuat Yeni ini selalu murung, depresi kayak gitu. Sampai Wawan yuk bingung, udah ditinggal anaknya, istrinya sendiri malah depresi. Nah singkat cerita, waktu itu selain dibantu sama Mbak Tarjo, Yeni ini juga dibawa ke beberapa seorang kiai gitu ya, yang ada di kampungnya Wawan. Setelah diterapi gitu ya, kurang lebih selama 2 bulan, akhirnya Yeni ini mulai membaik. Jadi dia udah, yang tadinya sering murung, sering mimpi ketemu Risa diajar sama bapak-bapak, akhirnya udah nggak lagi mimpi yang seperti itu, dan aktivitas mereka seperti biasa. Dan saat ini Yeni sama Wawan ini sudah punya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Nah mungkin itu aja untuk cerita kiriman dari Yeni. Semoga kejadian yang dialami Yeni dan keluarganya bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.